Oke, halo kawan Kobam. Kita ketemu lagi di podcast. Podcast kali ini membahas memoir co-hosting 1823-1878 dalam kesusastraan Tionghoa Jawa dan kesadaran sejarah. Kali ini saya bersama Dr. Sri Margana, beliau sejarawan dan juga penulis dari buku Raja Candu Yogyakarta, Memoir Co-hosting 1823 sampai 1878. Ini buku baru yang cukup tebal ya untuk mengawali tahun 2025. Kita sekarang lagi ada di toko Kobam Menteng. Jadi mungkin teman-teman lihat suasana baru di sini. Buku Co-hosting juga bisa dibeli di toko Kobam Menteng, dan bagi kawan-kawan yang tinggal di Jakarta juga bisa pesan di marketplace. Kami punya marketplace khusus toko Kobam Menteng. Dan kalau kita lihat nih Raja Candu Yogyakarta ini memang buku yang unik ya, karena dari manuskrip. Jadi ini dua bahasa, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Kalau mungkin kita bisa mulai dari Pak Margana sebagai penulis, tapi juga sekaligus penyunting ya, penyunting terjemahan untuk manuskrip Co-hosting. Itu pertama kali menemukan manuskripnya bagaimana sih Pak? Ya, jadi manuskrip ini koleksi dari apa namanya KITLV ya dulunya. Ya. Kemudian karena belum lama ini KITLV digabung jadi bagian dari Universitas Leiden. Jadi koleksinya sekarang kalau mau ingin melihat koleksi manuskrip asli dari Co-hosting ini ada di Universitas Bibliotek di Oriental Manuskrip di bagian manuskrip timur di sana di Universitas Leiden. Nah, saya menemukan manuskrip itu sebenarnya agak kebetulan waktu saya tahun 99 ketika untuk kedua kalinya saya ke Belanda. Sedang melanjutkan riset saya mengenai sumber-sumber berbahasa Jawa huruf Jawa yang kemudian nanti sudah diterbitkan menjadi buku dengan judul Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Nah, pada saat lihat-lihat koleksi huruf-var, saya melihat katalog yang lain, saya menemukan ini judul Harry Neringen van Co-hosting itu. Saya cek, saya order, kemudian saya lihat, wow, ini ternyata sebuah memoir yang ditulis oleh seorang keturunan Tionghoa dalam bahasa Jawa, huruf Jawa tembang. Itu yang membuat saya surprise waktu itu. Nah, jadi ketemunya tidak sengaja, tapi karena tugas utama saya waktu itu bukan itu, tapi manuskrip yang lain. Jadi sementara itu hanya tak simpan aja dalam hati dan pikiran. Jadi setelah berapa lama tuh Pak? Ya setelah apa ya? Setelah tahun 2001, saya kan mulai melanjutkan S2 di Leiden. Nah di sana saya mulai artinya penasaran saya itu nggak hilang-hilang gitu. Nah, manuskrip Co-hosting itu ada di pikiran saya terus. Gitu. Ya, aku lihat lagi. Kemudian tahun 2001 itu saya bertanya kepada KITLV, apakah mungkin manuskrip ini bisa disalin ya, sepenuhnya gitu. Dan ternyata bisa. Gitu. Hingga saya berterima kasih pada KITLV yang mengizinkan kami untuk menyalin naskah ini, sehingga tahun 2001 itu kami bisa membawa pulang naskah ini dalam bentuk salinannya. Cuman sampai di Jogja tidak bisa langsung saya kerjakan, saya masih fokus ke studi saya. Jadi saya ingin menyelesaikan studi saya sampai S3 dulu. Ya, jadi 2001 saya menyalin naskah ini, 2007 saya selesai PhD. Baru 2008 itu saya mulai lihat-lihat lagi untuk kemungkinan untuk bisa ditransliterasi. Kalau tadi kan Bapak
tertarik lihat naskahnya itu saat itu pas awal udah sempat dengar tentang co-hosting sebelumnya atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Saya hanya punya informasi sedikit tentang co-hosting itu dari dari katalog yang ada di situ, dari Nering, dan sedikit ada catatan di belakang di manuskrip itu kan ada beberapa dokumen, dari beberapa dokumen yang berbahasa, ada yang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Melayu juga. Nah, dari situ aku sedikit banyak, wah, oh ini orang Jogja, tinggal di Jogja dan sebagainya. Tapi persisnya tokoh ini tokoh siapa, belum bisa baca waktu itu, belum bisa mengetahui lebih banyak waktu itu. Jadi ya kita baru benar-benar bisa mengetahui orang ini setelah naskahnya ditransliterasi dalam bahasa Jawa, karena saya paham bahasa Jawa. Jadi walaupun belum diterjemahkan bahasa Indonesia, saya sudah paham isinya. Berarti daya tarik pertama justru dari manuskripnya itu sendiri ya. Ya. Kalau menurut Pak Margana apa yang paling menonjol tuh sampai bertahun-tahun kepikiran terus tentang naskah ini? Iya, pertama setelah saya jadi selain dari katalog, saya pernah dengar co-hosting itu dari Ibu Profesor Juliati Suroyo dari Semarang yang katanya pernah melihat manuskrip ini. Ya, itu setelah saya punya manuskrip ini. Dan yang kedua dari Mas Didi Kuartanada, kakak kelas saya, sejarawan yang ahli Tionghoa juga, mengenai itu. Nah, kemudian ternyata karena periode hidup dia itu periode yang sangat unik, sangat krusial ya di abad 19 pada saat kolonialisme berada di puncaknya. Saya yakin kalau dia menceritakan tentang kehidupan dia selama periode itu, pasti banyak hal yang bisa diungkap dari situ gitu. Jadi, dan itu betul setelah dilatinkan, saya mengerti, oh detail sekali cerita-cerita kehidupan dia, dimulai dari itu ya, ayahnya yang datang dari sini, dari Cina ke Jawa waktu itu. Jadi itu pertama. Yang kedua yang bikin pikiran terus itu, ini orang Tionghoa tapi nulisnya dalam bahasa Jawa, huruf Jawa tembang. Nah itu juga. Nah itu kan pada masa itu, pada periode yang sama, abad 18-19 itu kan tokoh-tokoh yang menuliskan sejarah atau biografi itu biasanya bangsawan Jawa. Yang bangsawan Jawa ditulis oleh pujangga keraton. Beberapa ditulis sendiri para bangsawan yang pandai menulis, membuat tembang itu menulis sendiri. Tapi banyak kan, terutama raja-raja Jawa, Jogja, Surakarta itu menuliskan, ditulis oleh pujangga. Nah di sini ini orang di luar tembok keraton, orang bukan bangsawan, bukan dari tradisi aristokrasi Jawa, tapi kok dia menulis dalam bahasa Jawa, huruf Jawa. Itu pun bukan Jawa yang prosa, tapi tembang, mocopat gitu loh. Nah ini kan saya malah curiga jangan-jangan ini punya hubungan dengan keraton, misalnya menikahi putri keraton atau seperti apa, itu dugaan-dugaan saya. Ternyata enggak, ternyata sama sekali dia tidak punya hubungan dengan keraton. Hubungannya ya hanya karena dia orang kelak menjadi orang yang terpandang, sering diundang juga jika para bangsawan punya pesta gitu, punya ya, hajat gitu, orang ini diundang untuk datang ke situ. Nah ini menurut saya hanya orang yang mampu memahami kebudayaan Jawa yang bisa mempunyai gagasan atau pikiran untuk menuliskan memoir dalam bahasa Jawa, huruf Jawa tembang. Dan memang dari gaya bahasa babatnya atau apa manuskripnya itu kelihatan kalau mengadaptasi babat-babat Jawa keraton. Misalnya penggunaan gelar-gelar bangsawan. Misalnya co-hosting ini sering disebut dalam manuskrip itu Rahadian. Rahadian atau Raden. Atau kadang-kadang Dian gitu. Dari Rahadian disingkat Dian, kadang-kadang Raden gitu. Terus kemudian putri-putrinya itu
juga disebut diah gitu, diah yang sebutan-sebutan untuk para bangsawan Jawa gitu ya. Dan juga orang-orang yang dari generasi orang tuanya Ko Husing, Ko Gaite itu, mereka disebut dengan ki seperti dalam babat tanah Jawa itu ya. Kalau para pendiri Mataram seperti Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan itu juga disebut dengan ki. Artinya dia juga mencoba mengadaptasi alur dan cara narasinya babat para pujangga Jawa di dalam manuskrip ini. Nah ini mengapa saya mengatakan manuskrip ini menjadi sangat spesial. Ya dugaan saya Ko Husing ingin mewariskan sesuatu yang tidak biasa kepada keturunannya, dan sepertinya dia punya hasrat ingin menjadi bagian yang aristokratik itu, sehingga nanti gaya hidupnya pun nanti akan meniru-niru cara hidup bangsawan Jawa. Jadi alasannya karena kedekatan kulturalnya Ko Husing itu ya. Saya kira karena walaupun dia orang Tionghoa tapi dilahirkan di Jawa dan belum pernah mengunjungi Tiongkok. Jadi saya kira sejak dia menghirup nafas yang pertama kali sampai meninggal di Jogja dalam umur 65 tahun itu ya, yang sehari-hari dihadapi ya lingkungan Jawa, kebudayaan Jawa itu, walaupun tradisi Tionghoa masih dia pertahankan juga. Nah itu. Ini kalau apa yang membedakan juga manuskrip Ko Husing dengan manuskrip sastra Jawa Tionghoa lainnya? Ya memang beda ya. Saya melihat dari sisi mungkin kekayaan kosakata, terus kemudian penggunaan diksi-diksi Jawa yang biasa ya, yang bukan kalau naskah babat banyak dihiasi, banyak ditemukan diksi-diksi bahasa Jawa Kawi atau kadang-kadang kromo yang inggil, yang nilai sastranya sangat tinggi, karena dianggap kalau dalam sastra Jawa itu bahasa Kawi nilainya menjadi lebih tinggi dari bahasa Jawa Baru gitu. Nah kalau di Ko Husing itu walaupun tembangnya mau cepat, kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipilih diksi-diksinya diksi sederhana yang mudah dipahami, yang tidak terlalu membutuhkan atau mengerutkan kening untuk mencari kamus-kamus bahasa Kawi gitu. Jadi ini seperti bahasa rakyat ya, bahasa tembang mocopat tapi dalam bahasa rakyat seperti itu. Bahkan beberapa kalimat itu kayak redundant, kayak diulang-ulang. Kalau menyebutkan sesuatu yang sama itu menggunakan, misalnya kata Wotsari itu berulang-ulang ada kata Wotsari. Jadi itu yang membedakannya. Namun kemungkinan ini karena ditulis oleh orang yang di luar tembok keraton, ya memang lebih banyak menggunakan bahasa rakyat. Menarik ya. Jadi itu tampak jelas, dan dalam penyuntingan juga ini tetap dipertahankan ya Pak? Ya. Polanya. Ya sebetulnya jadi ini proses penerjemahannya ini 2 kali nih ceritanya. Iya. Awalnya saya terjemahkan sendiri dalam prosa gitu. Jadi saya tidak terlalu, yang penting saya paham dulu kan isinya waktu itu. Jadi kalimat per kalimat saya terjemahkan gitu saja, tidak peduli ini pupuhnya apa, mau coba dan saya tabrak aja semua. Yang penting saya tahu isinya, sehingga saya mengatakan ini semacam terjemahan bebas yang nanti sebagian ada di ringkasan ya. Nah, kemudian saya minta teruskan Mbak Faiz untuk melanjutkan terjemahan bebas itu. Nah, tapi setelah selesai semuanya saya baca, saya menjadi wah kok ada yang kurang ya dari nilai sastranya, karena saya yakin bahwa beliau menulis bahasa Jawa, huruf Jawa, tembang dengan pupuh mocopat itu pasti ingin memberikan kesan sesuatu. Oleh karena itu kalau
aspek pupuh, aspek mocopatnya itu kita hilangkan, jadi nilai kesastraannya dari naskah ini menjadi hilang gitu. Sehingga saya memutuskan untuk wah ini memang sebaiknya diterjemahkan ulang. Nah, untuk terjemahan yang filologis yang harus kaidah-kaidah filologis kan saya bukan ahlinya. Jadi saya minta Mas Gale itu lulusan sastra Jawa UGM, kemudian S2 sejarah. Nah, itu orang yang paling cocok karena Mas Gale itu S1-nya filologi, kemudian S2-nya itu sejarah, jadi dia tahu konteks penerjemahannya. Jadi saya harap dengan penerjemahan dengan kaidah filologis itu akan mengembalikan nilai-nilai manuskrip ini sebagai manuskrip Jawa. Ya. Mungkin mau tanya sedikit juga karena tadi kan pilihan bahwa ini ditulis dalam Jawa Tembang, tapi juga dengan bahasa sehari-hari. Yang menulis kan bukan Ko Hosing sendiri kan, tapi dia berarti cukup punya mungkin konsep yang jelas dan dia mau digambarkan seperti apa. Saya rasa iya, karena saya tidak terlalu yakin kalau Ko Hosing sendiri yang menulis. Karena pada masa hidup dia itu sudah banyak hidup juga para pujangga bayaran, pujangga terutama yang di luar tembok keraton, yang bukan pujangga istana, bukan dalam circle-nya istana, banyak juga orang-orang yang bisa menulis. Dan dulu orang-orang yang sekolah di pesantren pun itu diajari menulis bahasa Jawa, huruf Jawa dan pegon gitu. Jadi aku yakin Ko Hosing sudah meminta seseorang untuk menulis. Sayangnya kan manuskrip ini di halaman pertamanya itu hilang. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi persisnya siapa yang menulis, kapan menulis, apa tujuan ditulis itu. Karena biasanya naskah-naskah manuskrip Jawa seperti itu. Di halaman pertama atau kalau enggak di halaman terakhir. Karena di halaman terakhir itu seperti naskah yang putus gitu aja. Di halaman pertama hilang, jadi kita tidak bisa memastikan itu. Di zaman itu kan terutama setelah tahun 80-an mulai muncul penerbit-penerbit Tionghoa ya, seperti Tan Kun Sui di Surakarta, ya Kolf Duning yang juga menerbitkan naskah-naskah berbahasa Jawa cetak. Jadi Ko Hosing sempat menyaksikan awal revolusi cetak di Jawa, di mana di mana orang menulis sudah tidak perlu lagi pakai tangan, bisa juga diperbanyak dengan dicetak gitu. Nah, dan biasanya orang-orang yang literate yang mampu baca tulis seperti ini disewa bekerja pada penerbit-penerbit pada masa itu. Ya, seperti Padmo Susastro di Surakarta dan sebagainya itu mereka adalah orang-orang yang menulis naskah berdasarkan pesanan para penerbit pada masa itu. Dan kadang-kadang salinan, saduran, kadang-kadang karya-karya original juga yang ada pada masa itu. Jadi sejauh ini dari hasil riset saya menunjukkan bahwa naskah ini tidak ditulis sendiri oleh Ko Hosing, tapi aku yakin Ko Hosing yang mengkonsepnya, menceritakan dari awal sampai akhirnya. Karena dari periode naskah ini terlihat bahwa naskah ini ditulis ketika Ko Hosing masih hidup. Gitu. Ini juga jadi menarik ya, karena titik awal naskah ini kan saat ayahnya merantau dan titik akhirnya saat permaisurinya meninggal. Mungkin kenapa kalau menurut Pak Margana, kenapa titik-titik itu yang dipilih? Iya. Kalau dari awal kedatangan ayahnya itu bisa dipahami ya, bisa dipahami karena ingin menceritakan asal usul. Di lampiran nanti juga ada bab Cino gitu ya, bab tentang sejarah Tiongkok. Nah, kalau bagian akhir itu setelah upacara penguburan dari istrinya yang meninggal,
1877 itu. Dan kalau menurut koran yang terbit sejaman pada yang memberitakan tentang kematian Koxing, ada gambaran singkat tentang hidup dia. Nah, setelah istrinya meninggal itu memang Koxing seperti kehilangan ini ya, semangat gitu ya, dan banyak mengalami cobaan-cobaan dan bahkan mulai sakit-sakitan. Nah, dan kelihatan dia di manuskrip ini digambarkan bagaimana dia sangat bersedihnya. Setiap kehilangan istri atau selirnya itu dia benar-benar sedih gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia sangat tergantung juga, termasuk pada ibunya. Ibunya, jadi dengan perempuan dia sangat luar biasa dekat gitu, sangat menghormati juga dan sangat sayang gitu sama istri-istri ibunya maupun selir-selirnya, bahkan juga pada sepupu, ponakan dan sebagainya. Kelihatan sekali dia orang yang sangat menghormati perempuan. Dan jadi ketika kehilangan orang-orang seperti ini, sepertinya dia ya mengalami goncangan dalam jiwanya dia. Nah, sehingga sepertinya sudah nggak mampu lagi. Sepertinya juga tidak ada lagi yang bisa menarik diceritakan setelah istrinya meninggal gitu, seolah-olah ya. Seolah-olah istrinya meninggal, hidupnya pun berakhir itu. Sehingga ceritanya pun berhenti di meninggalnya Koxing ini. Dan yang menarik dari akhir cerita ini adalah hendak memberi penghormatan yang besar pada istrinya dengan upacara yang sangat megah ya, kematian yang sangat megah itu sebagai penghormatan terakhir pada istrinya. Tapi sebenarnya kita sebagai pembaca jadi kok cuman berhenti di situ ya. Iya. Karena kemudian kan masih ada kurang lebih 12 tahun kemudian sisa hidupnya. Karena dia meninggal tahun 1890, berarti masih ada kurang lebih 12 tahun sisa hidupnya itu tidak terceritakan. Bagaimana kondisinya, apa yang terjadi tidak terceritakan. Menarik. Dan pas baca juga memang bagian itu khususnya sedih dan saya penasaran apakah ini cukup gamblang ya, dia diceritakan dia sedihnya, dia apakah biasanya di naskah-naskah Jawa itu juga hal-hal seperti yang personal, seperti perasaan itu sering? Ya, di naskah Jawa pun kita juga mengenal naskah-naskah yang menceritakan tentang kisah-kisah sedih atau gambaran-gambaran kesedihan itu diceritakan dengan baik. Tapi menurut saya ini juga cukup menyentuh penceritaannya dari setiap peristiwa-peristiwa kematian dari istri-istrinya, selirnya sampai ibunya itu diceritakan begitu sangat menyentuh sekali. Ya, karena dan hampir kan menurut orang Tionghoa kan kelahiran dan kematian itu satu peristiwa yang sangat penting. Sehingga di dalam memoir ini memang mereka penulis mencoba menggambarkan atau Koxing meminta supaya ini memang digambarkan sebagai wujud penghormatan terhadap kelahiran dan kematian itu sendiri. Nah itu sangat kelihatan di manuskrip ini bagaimana detailnya setiap upacara kematian itu dirayakan atau bukan dirayakan ya upacaranya dijalankan dengan khidmat gitu. Dan tidak hanya yang upacara-upacara ataupun persoalan dia sehari-hari dengan keluarganya, tapi juga peristiwa-peristiwa historis ya seperti gempa bumi atau perang Jawa itu juga cukup detail juga ya. Jadi manuskrip ini selain menceritakan kehidupan sehari-hari, juga kesaksian-kesaksian tentang kejadian sejaman. Terutama apa yang dialami ayahnya. Rupanya Koxing cukup mendapatkan warisan memori dari ayahnya ketika dia dilahirkan. Otomatis dia sangat ingin ya bagaimana dia dulu dilahirkan, sehingga kalaupun ayahnya tidak menceritakan, kemungkinan cerita itu datang dari ibunya yang diceritakan ke dia, karena ayah dan ibunya itu kemana-mana hampir bersamaan terus, terutama setelah dalam peristiwa
kelahiran Kohosing di di saat-saat berkecamuknya perang Jawa itu. Jadi saya kira ini merupakan bentuk kesaksian yang sangat penting, terutama dari perspektif orang Tionghoa pada masa penting itu, masa genting di Jawa itu, masa perang Jawa. Karena perang Jawa ini kan sebuah peristiwa yang mempengaruhi banyak suasana politik, sosial, ekonomi, budaya, dan berpengaruh dari hampir semua lapisan kehidupan masyarakat di Jawa pada masa itu, entah itu orang Eropa, orang Tionghoa maupun orang Bumiputra, itu sangat terkena dampak dari perang Jawa ini. Sehingga ini menjadi kesaksian yang sangat penting, terutama yang dialami komunitas Tionghoa ketika perang meletus. Dan kita tahu bahwa banyak dari kelompok Tionghoa ini yang menjadi korban juga dari peperangan. Walaupun orang Jawa juga banyak, orang bangsa lain juga banyak. Tapi ini kesaksian internal dari seseorang yang mengalami sendiri tentang peristiwa itu. Ini salah satunya. Kalau peristiwa yang lain, yang penting juga gempa bumi tadi. Jadi gempa bumi tahun 1867 Jogja itu termasuk gempa besar yang juga mengubah sejarah di Jogja, terutama terhadap bangunan-bangunan keraton maupun bangunan-bangunan Belanda yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau sekarang ini ada tugu, ada bangunan keraton yang kita lihat sekarang ini, itu sebenarnya bangunan baru yang dibangun setelah gempa, termasuk tugu ya. Tugu itu kan dulu tugu golong kilik yang bentuknya diruncing tapi di ujungnya ada seperti bola gitu. Tapi sekarang dibuat yang sekarang ditinggalkan itu yang dirancang oleh orang Belanda, ya, wujudnya kerucut seperti itu. Nah, juga beberapa bangunan-bangunan di dalam keraton juga. Nah, Kohosing termasuk menjadi korban dari gempa ini karena rumahnya yang di Kondomanan ikut hancur karena gempa bumi itu. Nah, uniknya juga adalah sekalipun dia itu juga dapat santunan dari pemerintah Belanda, karena siapapun yang jadi korban itu dapat santunan, tapi pada saat dia juga menyantuni keluarganya yang kena gempa itu. Jadi dia juga terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, ya, sangat suka berderma pada orang yang kesulitan seperti itu. Nah, pada saat gempa itu dia ikut membantu uang beberapa keluarganya yang terkena gempa itu. Dan di sini dia juga menceritakan, mungkin kita nggak pernah membayangkan ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap gempa pada masa itu? Apakah Sultan atau Belanda atau apa? Ternyata di sini Kohosing memberi kesaksian bahwa pada masa itu orang yang kena terdampak oleh gempa juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda. Dan dia juga cukup menceritakan dahsyatnya gempa itu ya, dengan kerusakan yang begitu parah di beberapa tempat itu, dan bagaimana pemerintah mengatasi, bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan kesultanan dalam mengatasi masalah itu diceritakan di dalam naskah ini. Nah, tentu saja kalau peristiwa lain yang menarik itu yang tentu saya berkaitan dengan bisnis dia ya, network atau jaringan dari perdagangan candu itu. Ternyata kan pertama, menjadi seorang pachter itu harus ternyata nggak semua orang bisa, harus memiliki modal yang besar, kemudian harus mendapatkan izin dari residen, dan ternyata perizinan ini reguler dan periodik gitu ya, punya durasi gitu. Terus ternyata persaingannya begitu sengit ya. Dia sempat masuk penjara juga, sempat ditangkap polisi juga dengan urusan-urusan bisnis dia itu. Dan dia juga harus memiliki jaringan yang kuat di bawah. Artinya orang-orang yang mengecer ya. Dia sebagai pachter kan seperti dealernya gitu yang yang punya hak untuk menjual itu. Tapi masih ada kelompok-kelompok penjajah di bawahnya. Ya itu. Dan ternyata itu
ada persaingan, ada kompetisi dengan para pakter-pakter yang lain yang juga memiliki modal yang besar, yang umumnya dikuasai para pakter dari kota-kota besar seperti Batavia, kemudian Semarang, Surabaya itu. Sehingga Kohusing mencoba untuk memperkuat bisnisnya dan jaringannya dengan, nggak mungkin dia sendiri, dia harus punya, sehingga dia membuat semacam kongsi dagang juga untuk menyanyi kongsi-kongsi dagang yang udah established lebih kuat gitu. Sehingga dia membuat jaringan antara Magelang, Yogyakarta, Surakarta, yang terkuat dia di Surakarta sebenarnya. Kemudian sampai ujung utara, jadi pesisir utara Jawa seperti Kudus, Yuwanapati, itu menjadi jaringan pentingnya selain tentu saja Madiun dan Surabaya. Jadi kongsi-kongsi itu dibuat sebagai bagian dari kompetisi yang sangat ketat di bidang penjualan candu itu. Dan itu bisa diceritakan dengan detail kan? Ya, cukup detail. Jadi dia suka sekali mengunjungi beberapa kota-kota di mana ada pecinan. Selain untuk urusan bisnis, dia juga untuk urusan keluarga, dan karena dia sangat mencintai kebudayaan Jawa juga, suka berziarah ke tempat-tempat keramat. Ya. Kalau dari segi naskahnya sendiri, berarti apakah ini juga mencerminkan kesadaran sejarah sebenarnya? Ya, saya kira ya? Tidak banyak warga Tionghoa, bahkan Eropa pun ya, yang memiliki kesadaran literasi kuat, yang ingin menuliskan kisah hidupnya itu, memori hidupnya itu. Kohusing ingin dengan menuliskan memoir ini, dia memiliki kesadaran yang sangat kuat tentang pentingnya masa hidup dan keluarganya itu untuk diceritakan kepada keluarganya. Pada masa itu sebetulnya mungkin dia bisa dihitung dengan jari saja ya, dari kelompok Tionghoa yang meninggalkan tulisan. Bahkan kapten-kapten Cina pun kita sulit sekali menemukan kapten Cina yang memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan Hindia Belanda sebagai pemimpin-pemimpin di pecinan gitu, tidak pernah menuliskan kisah hidupnya. Atau seringkali kita, ya saya sendiri sejarawan tahu, ketika kita ingin merekonstruksi kehidupan para kapten-kapten Cina ini, sumbernya begitu sulit didapat, sepotong-potong gitu. Yang ada paling banyak itu seperti Bu Claudine Salmon, genealogi, ini anak siapa, seperti itu. Tapi yang menceritakan secara detail kehidupan itu memang baru kemudian ya, setelah memasuki awal abad 20, banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang mulai menulis memoir gitu. Tapi itu sudah dengan kadang bahasa Melayu, kadang bahasa Belanda. Jadi ini cukup awal ya. Ya, ini saya kira saya katakan, karena saya belum pernah menemukan yang lain, ini bisa dikatakan satu-satunya di dunia mungkin yang pernah dibuat oleh seorang Tionghoa. Jadi dari naskah ini juga apa yang bisa ditindaklanjuti dari naskah ini? Ya, sebetulnya kan naskah ini masih banyak informasi yang belum digali sebagai sumber sejarah. Saya bisa memahami kenapa, karena bahasa Jawa, huruf Jawa, tembang, tempatnya pun di Belanda, tidak mendapat banyak perhatian. Banyak kan orang yang suka manuskrip itu manuskrip keraton, manuskrip pinggiran itu jarang jadi perhatian, sehingga tidak mengherankan jika naskah ini agak ignorance gitu, tidak di luar perhatian dari banyak peneliti, banyak sejarawan gitu. Jadi bagi yang berminat terhadap pengkajian sejarah Tionghoa, entah itu dari sisi aspek budaya, bisnis, perekonomian, kemudian dari sisi politik, bahkan ada di sini diceritakan. Apalagi kalau ingin memotret kehidupan masyarakat Tionghoa pada masa itu seperti apa. Jadi kayak komplit gitu, paket komplit ada di situ semua gitu. Iya. Jadi
orang antropologi yang ahli budaya, orang ekonomi yang ingin melihat jaringan-jaringan perdagangan candu, orang-orang dari yang ingin melihat dari aspek politik, juga pengalaman. Dan sejarah lingkungan mungkin ya, bisa juga. Sejarah lingkungan pun bisa, yang ingin melihat bagaimana gempa terjadi pada masa itu. Kemudian ada mungkin yang juga nggak kalah penting adalah ahli linguistik yang ingin mempelajari kebahasaan. Karena di situ salah satu kesulitan utama dalam penerjemahan ini adalah, termasuk transliterasinya, adalah banyaknya bahasa-bahasa Tionghoa yang masuk dalam manuskrip ini. Sehingga, dan karena dia harus ditulis dalam bahasa Jawa, huruf Jawa yang jumlah hurufnya itu hanya 20 huruf karakter. Bayangkan kalau Tionghoa berapa jumlah karakternya? Banyak sekali kan? Ya. Banyak sekali. Sehingga banyak sekali huruf-huruf, atau misalnya F itu nggak ada, KH itu kan nggak ada. Kemudian sehingga kita harus membuat interpretasi yang agak rumit mengenai maksudnya apa. Misalnya nama-nama bulan atau tahun, atau kata gue gitu ya, kue gitu. Itu kalau di dalam bahasa Jawa tulisnya tuh GUWIK, GUWI gitu. Apa GUWI itu agak sulit diidentifikasi. Sehingga kalau kita nggak paham mengenai beberapa istilah atau bahasa Tionghoa, kita sulit masuk dari ini. Nah, situ. Nah, ini bagi para ahli linguistik pun yang tertarik dengan mengkaji manuskrip dari sisi linguistik juga menarik. Pokoknya ini seperti bahan mentah lah yang bisa dipakai untuk riset lebih lanjut. Nah, lagi pula ini di dalam pengantar saya, karena keterbatasan halaman, artinya karena Kobam meminta supaya tidak lebih dari 400 halaman, sehingga saya terpaksa harus memotong catatan-catatan penting, entah itu yang berkaitan dengan tempat, istilah, bahasa, atau peristiwa. Terpaksa saya hilangkan supaya tidak terlalu tebal bukunya, seperti itu. Jadi saya mengundang para teman-teman ya dari berbagai disiplin ilmu yang ingin menjadikan co-hosting ini menjadi kajian itu masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi dari yang awalnya naskah mungkin juga secara kebetulan menemukannya, tapi juga sangat menarik, dan sayangnya di Belanda ya, di Leiden, tapi sekarang hadir di sini dalam bahasa Indonesia untuk para sejarawan, peneliti, dan siapapun yang ingin meneliti lebih lanjut tentang sejarah Tionghoa atau tentang sejarah ekonomi, sejarah lingkungan, linguistik, bisa juga baca buku ini. Mungkin kalau dari Pak Margana sendiri, kenapa memilih Kobam? Iya, saya sangat senang. Iya, pertama saya milih Kobam karena reputasi. Ya, saya di samping ya udah kenal dengan bosnya itu Mas Rizal, dan saya punya hubungan yang cukup baik dengan Mas Rizal, sehingga, dan saya juga memperhatikan beberapa penerbit, sepertinya ini yang paling pas, yang paling memahami konteks atau nilai dari manuskrip ini adalah penerbit yang juga memiliki pengetahuan sejarah yang kuat ya, dan juga punya komitmen terhadap penerbitan buku-buku sejarah yang kuat gitu. Nah, saya tidak ada melihat lain. Dulu Ombak ada di Jogja ya, tapi sekarang Ombak mengalami penurunan setelah Mas Nursam meninggal ya. Saya kira saya memilih Kobam karena reputasi Kobam sendiri yang sudah menerbitkan, saya dengar tadi hampir sudah 300-an ya, 300 judul buku ya. Itu suatu yang sangat reputasi yang sangat kuat sekali, dan saya cukup puas dalam proses penerbitan ini karena Anggi dan teman-teman sangat intens sekali untuk menampilkan buku ini supaya sebaik mungkin, mengurangi kesalahan-kesalahan sebanyak mungkin. Ternyata setelah diedit lagi masih banyak yang harus
dibenahi dari baik dari konsistensi ejaan dan sebagainya. Nah, itu aku melihat itu profesionalisme yang sangat baik dari Cobham, sehingga saya cukup puas dengan penerbitan. Terima kasih Pak. Oh, ya, ini bukunya juga cukup besar. Ini memang kita berusaha agar bisa diakses sebanyak mungkin ya. Ya. Jadi memang dibuat cukup besar supaya halamannya lebih tipis dan Ya, dibanding misalnya buku biasa ya. Iya. Bukunya sangat Bapak. tebal, gede. Dan kalau disimpulkan berarti arti penting manuskrip ini untuk historiografi Indonesia dan khususnya mempelajarinya untuk masa sekarang ya. Ya. Kehidupan masyarakat atau masyarakat Tionghoa sendiri dengan seluruh aspek kehidupannya, pandangannya, idenya, gagasan, pikirannya, dan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan, itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi masyarakat Tionghoa menjadi bagian yang terintegrasi dari bangsa Indonesia dan telah mewarnai kebinekaan kita. Jadi budaya Indonesia menjadi begitu dinamis, menjadi begitu multikultural, itu menjadi beragam juga karena kehadiran masyarakat Tionghoa di Indonesia itu. Jadi mungkin ini salah satu contoh perilaku atau gagasan dan perilaku yang penting yang mungkin perlu diteladani sampai sekarang. Bagaimana seorang Tionghoa sangat ingin menuliskan memoarnya dalam bahasa Jawa, huruf Jawa. Bahasanya bukan bahasa dia sendiri, bukan tradisi tulis dia sendiri, tapi menggunakan tradisi tulis orang Jawa. Itu menunjukkan sikap keinginannya untuk menjadi bagian yang integral dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, seperti kecintaannya terhadap bahasa Jawa, tradisi literasi Jawa, itu menunjukkan itu. Nah, sebagai masyarakat yang minoritas di situ, itu kehebatannya di situ, karena dia orang bagian dari masyarakat minoritas di Jawa pada masa itu, tapi dia menunjukkan bahwa kami minoritas pun punya perhatian terhadap kebudayaan Jawa yang besar itu sendiri. Nah, ke depan saya kira ini perilaku yang konsisten, yang tulus tentang kecintaan terhadap tanah air itu memang unsur penting yang bisa kita teladani dari Go Sing ini. Nah, tidak peduli kisah hidupnya seperti apa di sini, tidak penting, tapi yang paling penting adalah ada pemihakan terhadap kebinekaan itu, ada penghargaan yang besar terhadap kultur lokal, ya. Kecintaannya terhadap kebudayaan Jawa sangat kuat, sehingga itu sekarang menjadi monumen ya. Manuskrip ini menjadi monumen, sehingga kita menunggu banyak lagi ya tokoh-tokoh keturunan Tionghoa ini yang bisa meneladani cara-cara hidup Go Sing karena monumen terbaik yang bisa diwariskan untuk generasi berikutnya itu buku, manuskrip seperti ini. Ya, ini saya kira the best thing that we can see, ya, we can see here. Jadi Ko Ho Sing menulis memesan tulisan dan itu untuk keluarganya, tapi itu akhirnya juga bisa diakses oleh. Ya, dan sekarang dengan diterjemahkannya buku ini, manuskrip ini, tidak menghalangi siapapun yang ingin mengetahui isinya. Oke, kasih Pak Margana. Ya, sama-sama. Ini buku ini ada di toko Cobham di Menteng, bisa dibeli langsung di sini atau bisa juga dibeli online. Bagi kawan-kawan di Jakarta khususnya bisa pesan via marketplace Cobham Menteng. Dan kami juga toko yang di Depok tetap buka, jadi bisa dibeli di sana juga. Dan kami juga ada banyak penerbitan sejarah Tionghoa juga. Jadi
silakan lihat katalognya, dan kali terima kasih Pak Margana sudah Sama-sama, menyempatkan Mbak Anggi, untuk ya. datang Ya. di podcast ini. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih. Oke.